Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Izinkan saya, Robi Aditya, dengan NIM 1503623055 untuk mempresentasikan hasil dari saya menyusun instrumen tes. Langsung saja. Yang pertama, jurusan yang saya pilih yaitu jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Yang saya ambil pada kelas 11 di SMK dan mata pelajaran yang saya pilih aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. KI KI 3 pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja desain pemodelan dan informasi bangunan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. KD yang saya pilih yaitu KD 3.9, yaitu memahami jenis-jenis perangkat lunak. Eh, Langsung saja kita masuk ke kisi-kisi soal yang saya buat. Yang pertama itu perangkat, yang pertama itu ada materinya itu adalah perangkat lunak sistem, dan ini termasuk ke level kognitif C1, yaitu mengingat dengan indikator peserta didik dapat menyebutkan contoh perangkat lunak sistem operasi. Jenis soalnya PG, dan ini nomor soal yang pertama. Nomor pertama berikut soalnya yaitu eh, satu perangkat lunak berikut yang termasuk sistem operasi adalah, jawabannya adalah Windows A, karena Windows itu termasuk ke dalam sistem operasi, dan ini kunci jawabannya. Selanjutnya kita yang ke sesi kedua yaitu masih masih materinya perangkat lunak aplikasi, dan masuk ke level kognitif C2 memahami, dan indikator peserta didik dapat menjelaskan fungsi perangkat lunak aplikasi. Dan masuk soal pilihan ganda, dan nomor soal yang kedua. Nomor soal kedua, fungsi utama perangkat lunak aplikasi adalah, jawabannya adalah C, yaitu membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Ini kunci jawabannya. Selanjutnya, eh, yang ketiga, software render Lumion atau FV-Ray. Ini termasuk ke level kognitif C3, yaitu menerapkan dengan indikator peserta didik dapat menggunakan perangkat lunak untuk rendering interior. Masuk ke pilihan ganda, dan nomor yang ketiga, langsung aja kita ke soalnya. Soalnya itu perangkat lunak yang digunakan untuk menghasilkan gambar 3D dengan pencahayaan realistis adalah, jawabannya A adalah Lumion. Ini kunci jawabannya. Langsung kita masuk yang keempat, yaitu ada materinya itu klasifikasi perangkat lunak. Level kognitifnya itu termasuk ke C2, yaitu memahami, dengan indikator peserta didik dapat mengklasifikasikan perangkat lunak ke dalam sistem, aplikasi, atau utilitas. Termasuk soal pilihan ganda, dan nomor yang keempat. Selanjutnya kita ke nomor soal 4. Perangkat lunak berikut yang termasuk perangkat lunak utilitas adalah B. WinRAR. Ini kunci jawabannya. Langsung saja kita masuk ke nomor 5 dengan materi antivirus, compressed file, dan PDF editor. Masuk level kognitif C4, dan dengan menganalisis dengan indikator peserta didik dapat menganalisis manfaat perangkat lunak utilitas dalam desain. Masuk kepada soal pilihan ganda, dan nomor yang kelima. Langsung saja kita ke nomor soal 5. Mengapa desainer interior membutuhkan perangkat lunak utilitas seperti editor PDF atau antivirus? A. Untuk menggambar objek 3D. B. Untuk melindungi dan mengolah hasil kerja digital. C. Untuk menginstal software sistem. D. Untuk merender video. E. Untuk mengakses internet lebih cepat. Jawabannya adalah B. Untuk melindungi dan mengolah hasil kerja digital.
Selanjutnya, nomor 6 materinya pemilihan perangkat lunak desain dengan level kognitif C5 yaitu mengevaluasi dengan indikator peserta didik dapat mengevaluasi perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan desain interior, termasuk soal pilihan ganda dan nomor ke-6. Jadi nomor 6 itu jika ingin mendesain interior ruang tamu dan mendengar hasilnya, kombinasi perangkat lunak yang tepat adalah A. AutoCAD dan Lumion, B. Microsoft Word dan FLC, C. Excel dan Adobe Acrobat, D. CorelDRAW dan Chrome, E. SketchUp dan WinRAR. Kunci jawabannya A yaitu AutoCAD dan Lumion. Kemudian kita masuk ke nomor 7 dengan materi AutoCAD, SketchUp, dan ini penggunaan dasar. Kemudian masuk ke level kognitifnya C3 yaitu menerapkan dan dengan indikator peserta didik dapat menggunakan perangkat lunak gambar 2D dalam studi kasus. Masuk ke soal pilihan ganda dan nomor 7. Nomor 7, langsung saja ke soalnya. Soalnya itu perangkat lunak yang paling sesuai untuk menggambar rumah 2D adalah eh, D, pertama Blender, SketchUp, CorelDRAW, D, AutoCAD, dan E, Adobe Illustrator. Kunci jawabannya itu adalah yang D, yaitu AutoCAD. Langsung aja kita ke 8, ke sisi 8. Isinya materinya itu kombinasi software, sistem, aplikasi, dan render. Masuk level kognitif C6 yaitu mencipta dengan indikator peserta didik dapat menentukan kombinasi perangkat lunak yang ideal dalam proyek interior sederhana dalam soal PG dan nomor 8. Soalnya kita ke nomor 8. Nomor 8 itu soalnya pada proyek desain interior sederhana, kombinasi perangkat lunak yang paling tepat adalah A. Microsoft Excel, AutoCAD, dan CorelDRAW. B. Windows 10, AutoCAD, dan Lumion. C. SketchUp, Paint, and FLC Media Player. D. Adobe Illustrator, WinRAR, and Photoshop. E. Revit, CorelDRAW, dan PDF Reader. Kunci jawabannya B, yaitu Windows 10, AutoCAD, dan Lumion. Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi nomor 9 dengan materi lisensi perangkat lunak dengan level kognitif C5 mengevaluasi. Peserta didik dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan open source perangkat lunak. Masuk soal PG dan nomor ke-9. Nomor 9, langsung saja ke soalnya, yaitu kelebihan perangkat lunak open source seperti LibreCAD adalah A. Dapat digunakan secara gratis namun tidak bisa dimodifikasi. B. Hanya bisa dijalankan di sistem operasi tertentu. C. Memiliki lisensi terbatas dan berbayar. D. Gratis dan dapat dimodifikasi serta dikembangkan oleh siapa saja. E. Tidak tersedia fitur pembaruan secara berkala. Jadi jawabannya D, yaitu gratis dan dapat dimodifikasi serta dikembangkan oleh siapa saja. Langsung kita masuk ke kisi-kisi nomor 10, yaitu integrasi sistem dan aplikasi desain. Masuk ke level kognitif C6, yaitu mencipta dengan indikator peserta didik dapat menyusun hubungan sistem dan aplikasi untuk mendukung proyek desain. Langsung kita ke nomor terakhir, nomor 10, itu bagaimana hubungan antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi dalam mendukung proyek desain adalah yang A, ada perangkat lunak sistem dan aplikasi bekerja secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Yang B, perangkat lunak sistem hanya berfungsi saat proses instalasi aplikasi. Yang C, perangkat lunak sistem menyediakan lingkungan bagi aplikasi untuk berjalan. Yang D, perangkat lunak aplikasi dapat berfungsi tanpa dukungan perangkat lunak sistem. Yang E, perangkat lunak aplikasi tidak memerlukan sistem operasi untuk menjalankan fungsinya. Jawabannya itu adalah C, perangkat lunak sistem menyediakan lingkungan bagi aplikasi untuk berjalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.